Selanjutnya kami mengundang untuk berkenan menuju prosesi launching Asap Digital Nasional. Berkenan kepada yang terhormat, para menteri atau yang mewakili kami persilakan. Kemudian Kapolri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, silakan untuk menempati posisi yang telah kami sediakan. Dan prosesi launching aplikasi Asap Digital Nasional akan dilakukan dengan meletakkan telapak tangan ya, yang sebelah kanan nanti di layar tablet yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, jika sudah siap, saya akan melakukan countdown dengan hitungan 3, 2, 1. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah diluncurkannya aplikasi Asap Digital Nasional, maka sekaligus menjadi tanda bahwa aplikasi ini telah resmi digunakan untuk penanganan karhutla di Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin kami highlight ya. Pertama adalah terkait dengan real time dari CCTV yang bisa memperlihatkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian CCTV ini juga bisa berputar 360 derajat. Dan kemudian aplikasi Asap Digital ini juga bisa merekam data-data selama 2 bulan terakhir. Dan ini yang menarik sekali nih ya. Jadi CCTV-nya itu bisa ngezoom ya atau memperbesar objek hingga 40 kali. Artinya langsung akan terlihat ini sebenarnya hanya titik panas atau titik api, atau lebih tepatnya begini. Ini sebenarnya hanya orang sedang bakar sampah ya, atau benar-benar terjadi kebakaran hutan dan lahan yang bisa segera ditanggulangi. Iya, kalau tadi adalah kemampuan dari yang dimiliki oleh Asap Digital Nasional, kami juga ingin menampilkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Asap Digital Nasional. Nampak terlihat dalam layar lebar, yaitu batas tanaman industri. Ya, ini tentunya merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Terlihat pula batas hak guna usaha. Dan ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Dan nampak juga batas desa. Ini merupakan fitur hasil kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Termonitor pula titik-titik sumur bor. Ini merupakan fitur hasil kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dan ini adalah Makopori yang tadi ditambahkan oleh Pak Kapolri, juga ada Mako TNI dan instansi terkait. Tentunya ini menjadi penanggung jawab keamanan di wilayah tersebut ya. Ya. Memiliki juga sensor udara. Dan ini akan menjelaskan bagaimana kualitas udara di wilayah tersebut dan temperaturnya. Baik, fitur lainnya kami juga dapat menyampaikan di sini. Infrastruktur di tahap 1 Asap Digital Nasional pada 10 polda prioritas yang terpasang pada Tower BTS Telkom Indonesia, yaitu Polda Aceh memiliki 1 CCTV dan dipasang di wilayah Merebu Aceh. Polda Sumatera Utara 1 CCTV dipasang di wilayah Batang Toru, Sumatera Utara. Polda Riau 1 CCTV dipasang di wilayah Libo Lama. Dan Polda Jambi 15 CCTV. Luar biasa, ini yang terbanyak, dan salah satunya dipasang di wilayah Betung Kampeh, Muara Jambi. Polda Sumatera Selatan 5 CCTV. Dan salah satunya berada di wilayah Teluk Naning, Banyuasin. Polda Kalimantan Selatan 1 CCTV. Dan dipasang di wilayah Rasojaya. Polda Kalimantan Tengah 1 CCTV. Dipasang di wilayah Sebangau. Polda Kalimantan Barat 1 CCTV. Di wilayah Rasojaya.
Polda Kalimantan Timur 1 CCTV. Dan ini dipasang di wilayah Penajam Pasar Utara Dan yang juga merupakan lokasi ibu kota negara yang baru ini. Betul, dan Polda Kalimantan Utara 1 CCTV Dipasang di wilayah Mentara. Pada tahap 2 nantinya akan dipasang CCTV asap digital nasional pada 3 Polda, yaitu Polda Kepulauan Riau, Polda Sultra, dan Polda Papua. Luar biasa sekali. Boleh sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah. Saya sebagai masyarakat ini ya Bu Eti, bagaimana melihat ini antusias sekali. Karena jika semakin banyak, jika semakin berkolaborasi, semakin banyak CCTV yang terpasang, pastinya ya, ini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan semakin intensif. Ya, dan kali ini kita akan menyaksikan 28 CCTV secara live. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saat ini juga sedang mengikuti acara. Dan tentunya diharapkan di akhir tahun 2021 akan terpasang 40 CCTV. Baiklah Bapak dan Ibu segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian fitur dan keberadaan CCTV yang tersebar di seluruh Indonesia. Kali ini tentunya kita semua ingin mengetahui kinerja dari asap digital nasional dan pemanfaatan teknologi ini sejauh mana, efektivitas dan efisiensinya. Langsung saja kita akan menyaksikan simulasi Polda Jambi. Kami mengaturkan terima kasih kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia karena ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan meninggalkan tempat acara. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Baiklah segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia, kembali kami akan menyuguhkan kinerja dari aplikasi Asap Digital Nasional, seperti apa pemanfaatannya dalam penanganan karhutla di Indonesia. Segera hadir simulasi dari Polda Jambi. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang kami hormati Menko Polhukam RI atau yang mewakili, Menteri BUMN atau yang mewakili, Menteri Pertanian atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang kami hormati Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Wakapolri beserta para pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Izinkan kami dari Polda Jambi akan melakukan kegiatan simulasi penanggulangan karhutla menggunakan aplikasi Asap Digital. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama pada layar monitor. Saat ini terlihat personil Command Center Polda Jambi sedang melakukan pemantauan karhutla melalui aplikasi Asap Digital. Mohon izin Komandan, telah terpantau spot di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi dengan koordinat -1.4124,103.9196 dengan tingkat kepercayaan baik, perakiraan cuaca cerah, kualitas udara baik, temperatur udara 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71%. Terima kasih. Operator 2, fokuskan kamera CCTV BTS Betung Kumpe. Siap. Mohon izin Komandan, telah terpantau titik asap melalui kamera CCTV Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, 94 derajat ke arah barat. Baik, terima kasih. Sakti 4, Command Center 00. Masuk Command Center 00. 86, mohon izin Komandan. Dilaporkan telah terpantau asap di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Tentukan sumber air terdekat dan kirimkan data ke personil terdekat dengan lokasi. Laksanakan. Siap, perintah dilaksanakan. Operator 1, tentukan sumber air terdekat dengan lokasi. Siap. Mohon izin Komandan,
jarak dari sumber air sekitar 100 meter. Terima kasih. Operator 3, segera teruskan data tersebut ke personil yang terdekat dengan lokasi. Kirimkan notifikasi dan alarm. Siap, mohon izin Komandan, terdapat 90 personil terdekat dari titik asap dengan radius 5 km. Bapak dan Ibu Menteri, Bapak Kapolri serta undangan sekalian, saat ini operator asap digital mengirimkan notifikasi dan alarm bahwa telah terjadi karhutla, perlu segera ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pemadaman. Dan hadirin yang kami hormati, kita lihat Kapolsek menerima notifikasi dan alarm, selanjutnya memerintahkan pasukan pemadaman darat terdekat untuk segera berkumpul. Dan kita saksikan tadi Kapolsek telah mengambil apel, diikuti oleh personil TNI Polri, Manggala Agni dan masyarakat peduli api. Kapolsek melakukan APP secara jelas kepada pasukan pemadaman darat untuk bergerak menuju TKP. Dan kita saksikan bersama Kapolsek beserta pasukan pemadaman darat langsung menuju TKP titik api menggunakan kendaraan baik roda 4 dan roda 2. Dan kita lihat bersama di lokasi titik api yang terlihat pada aplikasi asap digital berada di Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Ayo, maju! Ayo! Matikan api, ayo! Baik, kita saksikan Kapolsek beserta para pasukan pemadaman darat. Satu, Kasih. matikan api yang menjalar menggunakan kepian. Kedua, matikan api yang menjalar menggunakan jet shooter. Dan kita saksikan bersama Kapolsek beserta pasukan pemadaman darat Ketiga, berada di lokasi dengan sigap gunakan berupaya secara maksimal dan melakukan tembakan pemadaman ke api dengan alat-alat yang tersedia seperti keblok, mesin bobin dan motor babin kantipas yang telah dimodifikasi. Teruskan untuk titik Dan api. kita saksikan ada Pastikan mobil sudah motor padam. babin kantipas yang telah dimodifikasi ikut serta berupaya menyemprotkan air untuk memadamkan api. Dan ini merupakan sinergitas yang luar biasa. Kapolsek beserta Terus tim sampai pemadaman bandingnya. darat, baik itu TNI Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, bahu-membahu dalam upaya memadamkan api. Depan yang ada titik api. Ya. Terus sampai padam. Dan tentunya hadirnya aplikasi asap digital ini yang mampu mendeteksi secara dini titik-titik api Iya, dengan untuk cepat personil dan apel cepat konsolidasi. sehingga api dapat Pimpinan tetap segera dilaksanakan. Ayo. dikendalikan dengan cepat untuk mencegah semakin membesar dan meluas. Dan kita lihat api perlahan-lahan mulai mengecil. Mesin matikan. Dan Bapak Ibu Menteri, Bapak Kapolri serta undangan sekalian, kita saksikan pada layar pasukan pemadaman darat telah berhasil memadamkan api karhutla. Dengan padamnya api di TKP, maka operasi pemadaman karhutla dinyatakan selesai. Pasukan selanjutnya melakukan apel konsolidasi. Izin, kemudian kami memasang pelang
untuk proses penyelidikan dan dipasang polis lain. Dan kita saksikan bersama Tiggabkun dari Karhutla Polda Jambi melakukan olah TKP dengan memasang polis lain dan pemasangan pelang untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Demikianlah seluruh simulasi penanggulangan Karhutla Polda Jambi menggunakan aplikasi ASAP Digital. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih, hormat kami dari Polda Jambi. Salam presisi. Selanjutnya acara kami serahkan kepada MC Mabes Polri. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim di Jambi, Satgas Karhutla di Jambi. Bapak Ibu yang kami hormati, jika tadi sempat kita lihat ya, yang sebelah kiri itu adalah CCTV dari aplikasi ASAP Digital. Real time, tadi saya sampai ngecek jam 11.02, aktivitasnya benar-benar terjadi pemadaman gitu di lokasi. Betul sekali. Nampaknya pemanfaatan teknologi ini sangat luar biasa, efektif dan efisien, dan tentunya di hadapan Bapak Kapolri dan tamu undangan saat ini adalah tim Karhutla yang berada di Betung Kompe Muara Jambi. Hadir Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Manggala Agni, dan masyarakat peduli API. Pada kesempatan kali ini berkenan Bapak Kapolri, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menteri LHK untuk dapat berdialog. Namun sebelumnya kami akan mencoba untuk menghubungi Bapak Kapolsek. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kapolsek. Waalaikumsalam. Izin. Alhamdulillah sudah terhubung. Selanjutnya berkenan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat berdialog secara langsung yang sehari-harinya mengamankan negeri yang kita cintai dan kita banggakan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Jenderal. Baik, terima Salam kasih. presisi. Saya ucapkan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan yang tadi saya lihat mulai dari pertama terdeteksi oleh aplikasi ASAP Digital dan kemudian diteruskan kepada anggota terdekat dan dalam waktu singkat pemadaman terhadap titik api bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, tolong aplikasi yang sudah ada betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga upaya-upaya pemadaman kebakaran bisa dilakukan secara cepat karena aplikasi ini tidak akan ada gunanya kalau kemudian tidak ada tindak lanjut yang dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, manfaatkan aplikasi yang ada sehingga luas kebakaran hutan yang selama ini tentunya merugikan seluruh masyarakat bisa kita tanggulangi dengan proses pemanfaatan aplikasi dan pemadaman secara cepat. Sekali lagi terima kasih, terus kompak, terus bersinergi sehingga hutan kita bisa selalu kita jaga. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Kapolsek, nampak juga ada Dan Ramil. Kami mohon kesediaan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menyapa Bapak Dan Ramil pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas izin Bapak Kapolri. Apakah juga hadir di sini kepala daerah dalam virtual ini? Secara virtual hadir. Semua. Yang Siap, memiliki 10. Jenderal. Di sini hadir Bapak Bupati, Bapak Kapolres, kemudian BPBD dan Forkopimda Kabupaten Muara Jambi. Baik. Terima kasih banyak. Saya pertama-tama sangat mengapresiasi betul inisiatif Bapak Kapolri ASAP Digital Nasional ini yang betul-betul mengintegrasikan semua
aplikasi yang ada sebelumnya, baik yang ada di tingkat daerah maupun pusat. Kita mungkin sedikit aja dalam penanganan karhutla ini ada 4 tahapan besar. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah quick response untuk mencegah api kecil menjadi besar. Kemudian ketika sudah menjadi besar perlu penanganan tersendiri secara masif. Yang terakhir adalah rehabilitasi pasca kebakaran, terutama yang besar. Kita pernah mengalami 2 kali yang besar, di tahun 2015 sangat masif, dan yang agak sedikit lebih kurang tapi cukup besar di tahun 2019. Nah, dari pengalaman di tahun yang lalu 2015-2019, saya pernah terbang bersama Bapak Panglima TNI, juga dengan Ibu Menteri LHK dan Bapak Kapolri saat itu juga sangat aktif dalam bersama-sama kami pada saat sebagai Kapolri. Kita melihat dari udara, hampir sebagian besar yang terbakar itu bukan perkebunan, tapi rata-rata adalah lahan semak, bahkan hutan lindung. Artinya apa? Bahwa hampir sebagian besar kebakaran di Indonesia itu terjadi faktor kesengajaan. Beda dengan mungkin di Australia, itu terjadi namanya spontaneous combustion, terbakar karena memang panas yang luar biasa, bukan karena ulah manusia, alam. Nah, melihat dari kenyataan ini, memang upaya quick response menjadi sangat penting sekali untuk mencegah, dan ini asap digital Indonesia ini menjadi kunci dalam penanganan tahapan quick response. Nah, kami akan memberikan kontribusi dari Kemendagri, di samping tentunya dalam berkontribusi dalam berpartisipasi dengan adanya digitalisasi yang ada di Kemendagri, bergabung dalam aplikasi asap digital nasional ini bersama-sama dengan yang instansi lain, termasuk TNI, kemudian Badan Resursi Gambut, Pertanian, dan juga Ibu LHK mempunyai aplikasi sangat bagus dalam penanganan quick response. Namun mungkin ada peran lain yang mungkin kami akan dorong di Kemendagri, yaitu di pencegahan. Karena tadi masalahnya kesengajaan. Kesengajaannya cuma 2 yang kita temukan saat itu. Yang pertama adalah adanya ulah oknum-oknum yang dibayar dalam rangka ujung-ujungnya supaya hutan lindung atau semak-semak yang lahan kritis yang tidak terpakai itu nantinya dengan alasan kebakaran bisa dijadikan lahan perkebunan. Jadi mereka dibayar. Nah, yang kedua adalah karena adanya aturan hukum, yaitu 2 hektar lahan tanah ulayat boleh dilakukan clearing dengan cara membakar. Nah, ini yang mungkin kita perlu tangani bersama. Kami dari Kemendagri, saya akan memerintahkan kepada seluruh kepala daerah yang rawan kebakaran, utamanya Sumatera Utara, kemudian, nah ini hadir semua, terima kasih, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, ini agar melakukan program, membuat program pencegahan kebakaran, dan program ini dianggarkan. Jadi akan dibuat kodifikasi khusus, nomenklatur khusus anggaran pencegahan kebakaran hutan lahan. Selama ini saya paham di daerah tidak memiliki kodifikasi itu, jadi masuk dalam BTT, belanja tidak terduga. Kalau di Polri namanya anggaran kontingensi. Nah, anggaran BTT ini hanya bisa digunakan kalau sudah terbakar. Akibatnya terlambat terus. Yang terjadi di lapangan, teman-teman yang bekerja saat ini yang ada di video, yang ada di tayangan, ini kerjanya bukan main kerasnya, dari TNI, Polri, Manggala Bakti, Manggala Agni, dan masyarakat, tapi perlu biaya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan kepala daerah
rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota yang ada masalah kebakaran, ini masuk dalam program urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wajib. Kita tahu bahwa dalam urusan pemerintahan konkuren itu yang artinya yang didelegasikan kepada daerah, di samping kewenangan mutlak yang pemerintahan pusat yang 6, urusan pemerintahan konkuren ini ada yang wajib dan pilihan. Yang yang punya daerah kebakaran, rawan kebakaran bertahun-tahun, ini harus menjadi program wajib. Dengan program wajib maka harus dianggarkan. Nah, kalau dianggarkan mau nggak mau nanti maksud saya diprogramkan, mau tidak mau dianggarkan. Kalau dianggarkan maka teman-teman di daerah seperti yang melaksanakan quick response ini, mereka akan dapat pembiayaan dari pemerintah daerah. Ini yang perlu ada kepastian. Di samping itu juga dapat digunakan untuk melakukan pendekatan. Saya paham teman-teman di daerah ini, di Polsek, di Koramil, sudah ngerti orang-orangnya. Yang biasa membakar lahan karena ulayat dan lain-lain. Nah, ini mereka harus diberikan bimbingan supaya tidak melakukan pembakaran, tapi menggunakan cara-cara lain. Tapi harus ada bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sekali lagi jangan menggunakan BTT, belanja tidak terduga, tapi gunakan anggaran spesifik untuk penanganan karhutla. Ini nanti pada saat review APBD 2022, nanti kami dari Kemendagri akan mendorong membuat surat edaran seluruh kepala daerah yang tadi daerah-daerahnya rawan kebakaran, baik rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, wajib, dan kalau nanti tidak ada program penanggaran karhutla, maka reviewnya akan kita tolak, sehingga teranggarkan dan teman-teman di lapangan betul-betul terbiayai, dan kemudian tadi ada langkah-langkah yang lebih progresif, lebih proaktif untuk mendekati mereka yang suka membakar ini, supaya mereka bisa dialihkan ke kegiatan lainnya atau membuka lahan dengan cara tidak membakar. Kami kira itu Bapak Kapolri sumbangsi yang akan kami berikan dan akan kami segera laksanakan, dan ini juga jujur saja tercetus setelah melihat langkah-langkah militansi teman-teman yang sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang sudah berkenan untuk menyapa para petugas di lapangan, pastinya mereka semakin semangat. Satu lagi hal yang membanggakan dari Kepolisian Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk aplikasi ASAP Digital Nasional. Membuktikan bahwa Polri, TNI, Kementerian dan lembaga bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi penekanan Bapak Kapolri, Bapak Presiden Republik Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak dan Ibu, segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia, tanpa terasa kita telah tiba di puncak acara dengan harapan bahwa acara ini betul-betul dapat bermanfaat khususnya bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian seluruh rangkaian acara telah selesai, kita bisa jaga. Kita bisa cegah Indonesia dari karhutla. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Baik Bapak dan Ibu segenap hadirin tamu undangan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.